Pesan kemerdekaan melalui tulisan dan pengajaran. Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali adalah salah satu ulama yang memiliki nama besar karena peran dan jasa beliau dalam bidang keagamaan di Pulau Lombok. Beliau lahir di Desa Bengkal pada tahun 1896, 2 tahun setelah terjadi Perang Lombok. Kehidupan Tuan Guru Bengkal sejak lahir sampai beliau meninggal dunia merupakan salah satu generasi intelektual terbaik yang dilahirkan dari Pulau Lombok. Beliau telah melewati berbagai masa yang pasti terlibat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa bersejarah sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Beliau lahir ketika peralihan kekuasaan Kerajaan Bali Karangasem yang telah menguasai Lombok dalam kurun waktu yang cukup lama. Beliau telah melewati masa penjajahan Belanda, Inggris hingga masa penjajahan Jepang. Beliau juga telah melewati zaman pergerakan mempertahankan kemerdekaan sampai melewati peristiwa terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali sebagai seorang ulama dan intelektual yang memahami dan mengerti arti pentingnya kemerdekaan suatu bangsa, maka tidak akan sosok Tuan Guru Bengkal akan senang menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain. Berdasarkan pengakuan dari para murid beliau dan persaksian dari masyarakat Bengkal dan Lombok pada umumnya, bahwa murid Tuan Guru Bengkal mencapai ribuan yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok dan dari luar Pulau Lombok. Maka boleh disimpulkan dakwah kemerdekaan melalui jalur pendidikan tersebut menjadi sarana yang sangat potensial yang dilakukan oleh Tuan Guru Bengkal untuk menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan yang harus dicapai oleh setiap orang, oleh setiap bangsa. Pesan kemerdekaan itu telah tercatat dalam beberapa kitab karya dari Tuan Guru Bengkal yang khas dengan menggunakan kalimat merdeka tetap dunia akhirat. Di antara kalimat itu tertulis dalam pembukaan kitab Ta'lim Sibyan bi Ghayatil Bayan, ditulis pada tanggal 13 Januari tahun 1933. Beliau Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali menulis dalam pesannya mengatakan, menuntut ilmu itu fardhatun atas yang muslim dan muslimat. Hai anakku yang diharap mulia, ilmu itu tanda bahagia karena kelebihannya amatlah nyata. Quran dan hadis telah berkata, tauhid fikih fardu ainnya. Demikian pula ilmu tasawufnya. Ketiganya itu ada pada risalah ini akan didapati insyaallah. Salam Bapak serta hormat, merdeka tetap dunia dan akhirat. Selanjutnya Tuan Guru Bengkal kembali menggelorakan pesan kemerdekaan yang tertulis dalam kitab Wasiyatul Al-Mustafa li Ali Al-Murtada yang diterjemah yang diterjemah oleh beliau dan dicetak pada tanggal 4 Desember tahun 1937. Tuan Guru Bengkal berwasiat kembali, hai saudaraku yang terhormat, barang siapa yang hafaz ini wasiat, ialah yang memuji al-hayat, lagi mati dalam syahadat, dibangkitkan Allah pada hari kiamat, fakih alim dapat syafaat, salam sempurna beserta rahmat, merdeka tetap dunia akhirat. Pada tanggal 24 Agustus 1945, 7 hari setelah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali menyelesaikan tulisan kitab yang berjudul Mawa'idhul As-Sahiliyah fi Al-Hadis An-Nabawiyah. Pada mukaddimah kitab tersebut beliau tetap memberikan dakwah kemerdekaan dengan bahasa yang indah. Inilah suatu pendahuluan hadirat ikhwati
dicahayakan oleh Allah, maka seorang mendengar hadis yang cemerlang, maka tunaikan ia ke lain orang seperti yang didengarnya terang. Barang siapa yang menyampaikan ke saudaranya 40 hadis pada agamanya, dibangkitkan Allah pada hari kiamat masuk surga barang pintunya. Atur ini kita berkirim salam, merdeka tetap sempurna dan tamam. Begitu pula pada masa-masa pergerakan dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1950 sampai dengan 1959, pemerintah Indonesia yang belum stabil pada masa itu, Tuan Guru Bengkel atas dasar kecintaannya kepada Indonesia, beliau tetap mensuarakan pesan kemerdekaan dalam karyanya pada kitab Intan Berlian, Perhiasan Laki Perempuan, yang selesai ditulis pada tanggal 9 Oktober tahun 1951. Beliau kembali berdakwah kemerdekaan dengan wasiatnya, "Wahai anakku laki perempuan, silahkan dengar ini pengajaran. Sepertinya intan berlian jadi perhiasan laki perempuan, dipetik daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali dan istrinya bintang gerak, ialah Fatimah Al-Zahra. Silahkan pakai malam dan hari supaya selamat berlaki istri, lagi senang mendapat rahmat, ditambah pula dengan hikmah. Salam bapak dengan hormat, merdeka tetap dunia akhirat." Kemudian dalam kitab Bintang Perniagaan, pada kelebihan berusaha yang selesai beliau tulis pada tanggal 13 April tahun 1957, beliau berkata, "Hai saudaraku yang disayang, silakan baca ini bintang, ibaratnya terang benderang, sebab diambil daripada gudang bagi yang berusaha di daerah. Ad-dunya mazratul al-akhirah. Salam kami dengan hormat, merdeka tetap dunia akhirat." Dalam bait doa yang tertulis dalam kitab Samuan tersaji pada manasik haji yang ditulis pada tanggal 8 Juni tahun 1952, Tuan Guru Saleh Muhammad Hambali kembali menulis, "Karunia kami rahmat, merdeka tetap dunia akhirat." Dan begitu juga dalam doa yang tertulis dalam kitab beliau yang lainnya yang bernama Jalan Kemenangan yang Benar, pada menyatakan jalan taubat yang sebenarnya beliau menulis doa, "Ya Allah, lepaskanlah daripada hamba daripada siksa, sebab hamba banyak salah dan dosa. Ya Allah, ya Tuhanku yang pemurah, merdeka dunia akhirat dan sentosa." Demikianlah beberapa pesan kemerdekaan dan kebebasan yang Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali yang beliau gelorakan melalui dakwahnya kepada masyarakat Lombok secara khusus dan di Indonesia